Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sore. Sambil ngabuburit nunggu buka puasa, teman-teman. Hari ini kita mancing sambil kita bahas permasalahan murai batu, ya. Oke. Sebelum kita lanjut, kita tonton video berikut ini. Oke, itu dia teman-teman. Pasti teman-teman di rumah kalau punya burung murai yang sudah stabil tidak mau seperti itu ya, karena yang kita mau itu burung kita itu pasti jalan sampai akhir ya, bongkar materi enak, terus durasinya dapat gitu-gitu kan. Jadi kalau tiba-tiba burung kita itu hanya kerja di 1 menit, terus 2 menit ke atas, tiba-tiba terus berhenti mangap gitu ya. Nah itu kita nggak mau seperti itu ya. Jadi gimana cara mengatasinya teman-teman? Kita langsung saja ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ketika kita mempunyai burung yang memang sudah jalan di lapangan ya. Notabene sudah jalan di lapangan ya. Jadi tiba-tiba setiap sore itu ketika kita gantangin di sore hari itu selalu jalan enak ya, pasti dapat juara terus. Jadi stabil lah kalau di sore hari ya. Ketika kita tampilkan di siang hari, pas kita mau datang ke Latpres, tiba-tiba cuacanya ini sangat panas banget ya, seperti kemarin. Jadi peran perawat di sini diuji ya, karena sore hari sama siang hari itu cuaca memang benar-benar berbeda seperti itu ya. Kita tidak mau dong kalau tiba-tiba burung kita itu kerja hanya setengah ya, tiba-tiba ngetem gitu ya, kita tidak mau. Oke, jadi gini teman-teman, ketika kita mau setting burung yang memang seperti itu ya, kita kemarin sudah coba menghubungi teman kita. Jadi itu disamakan seperti settingan di sore hari itu ya, karena itu memang sangat berbeda sekali ketika kita itu datang ke Latpresan ya. Nah, kita dapat besar guys, kita dapat lele guys. Wis, kita jeda sebentar guys, kita dapat lele. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika kita jeda sebentar. Oke, kita ulang teman-teman sambil kita mancing ya. Oke, jadi itu kita ngelanjutin yang tadi. Jadi pertama-tama hal yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita main di siang hari teman-teman. Oke, jadi kalau kita sudah mempunyai burung yang memang sudah stabil ya, jadi usahakan kalau kita main di siang hari itu jangan menambahin yang aneh-aneh ya. Ketika
kita mau tambahin kroto ataupun ulat hongkong, itu sedikit saja. Apalagi cuaca itu cenderung itu panas banget ya. Kita bisa melihat cuaca di lingkungan gantangan ya, itu teman-teman. Jadi ketika kita sudah memberikan makan itu di pagi hari, biarkan dia mengkonsumsinya itu sesuai sarapannya di pagi hari itu juga. Kalau kita mau nambahin dikit aja lah. Kasus yang seperti tadi, teman itu sudah nambahin kroto ya, hariannya 5, ketambahan kroto itu 1 cepuk teman-teman ya, 1 cepuk. Itu yang membuat dia itu semakin mangap, dan yang biasanya kerjanya ngedur itu jadi berkurang ya, seperti itu. Dia begitu menghajar habis-habisan, tapi kuatnya cuman di 1 menit ya, di antara 1 menit lah ya tuh. Jadi tidak bisa pancet ya teman-teman. Jadi perlu diingat ya, kalau kita nyeting itu pas di kondisi cuaca panas ataupun di cuaca sore, enaknya itu kalau memang burung kita sudah enak, nggak rewel gitu ya, itu kita tinggal ini teman-teman, tinggal pakai settingan harian itu sudah cukup ya. Pakai settingan harian itu sudah cukup teman-teman. Jadi tidak perlu yang aneh-aneh ya. Jadi cukup pakai settingan harian ya. Oke, tuh. Jadi tidak ada tambahan apa-apa. Di hari H itu usahakan burung kita kalau sudah stabil itu kita pakainya standar saja. Kalau memang pakainya kroto, kita tinggal nambahin sedikit, tinggal melihat situasi kondisi si burung ya. Kondisi si burung itu ketika memang mintanya di hari H itu tinggi, dia kuat, tidak masalah teman-teman. Soalnya kalau di lingkungan yang berbeda, di gantangan yang berbeda, kita harus bisa membaca gantangan yang kita mau sambangin ya, seperti itu. Jadi tidak asal datang, kita harus tahu kondisi seperti apa panasnya. Ketika kita sudah datang kan biasanya pagi tuh, antara jam 9, jam 10 itu pasti sudah terasa ya, itu pasti sudah terasa banget tuh. Kalau memang benar-benar panas, biasanya itu pagi jam 9, jam 10 udah ketahuan tuh panasnya, seperti itu ya. Untuk penambahan usahakan kita pakainya larutan, atau kita bisa pakai minuman yang terdapat di Indomaret itu teman-teman. Jadi pakainya O2 itu ya, O2 itu. Kita biasanya kalau sebelum hari H biasanya kita pakainya itu. Kalau enggak kita bisa pakai Milagros. Cuman Milagros itu harganya mahal guys. Jadi kita pakainya itu yang standar-standar saja, O2 itu ya, yang harganya 7.000 atau 8.000 itu. Oksi itu ya, oksi yang bening itu. Kita bisa pakai itu pas kita mau lomba ya teman-teman ya tuh. Jadi usahakan kalau kita sudah nemu settingan hariannya, ketika kita punya burung stabil, ketika kita mau lomba di suatu kota, kita pasti bingung tuh kalau kita menjadi seorang joki atau perawat ya. Kita itu menentukan kinerja si burung ya, entah itu cuacanya panas, entah itu cuacanya dingin. Usahakan kalau memang paginya sudah dapat, kita kasih ya, sudah kita kasih 5, misalkan settingan sudah pakai 5, kita pakai 5 saja. Kalau settingannya memang pakainya lebih dari 5 atau tinggi, bisa dipakein tinggi, tapi kita jangan nambahin sesuatu yang membuat dia itu makin mangap ya, makin mangap. Efek dari pemberian ulat hongkong ataupun kroto itu sangat berpengaruh sekali teman-teman ya, kalau kita kememetan. Soalnya waktu waktu lomba saja itu di jadwal biasanya kita undangannya jam 10 tepat ya, tapi kita tidak bisa, biasanya motor kalau di IO lain, kecuali kita di SMM bro tuh ya, kecuali kita di SMM itu pancet. Kalau jam setengah 10 ya setengah 10 tet, kita setengah 4 sudah selesai ya. Kalau di tempat-tempat lain kita harus semaksimal mungkin, sebisa mungkin bisa membaca situasi keadaan di lomba tersebut. Itu peran perawat teman-teman ya. Yang belum tahu mungkin pemula bisa nyimak ya. Jadi persiapan di hari H itu memang benar-benar sangat penting.
Walaupun burung kita itu dikatakan ketika kita mainin di sore hari itu belum tentu di siang hari mau kerja maksimal ya. Itu tergantung pola rawatan kita juga pada waktu kita di lapangan, finishing kita lah ya, finishing kita. Entah kita mau kasih apa gitu ya. Kita pakai ringan saja teman-teman. Kalau kita hariannya udah ketemu, set lombanya juga biasanya sudah stabil, udah kita pakai yang standar saja. Kita tidak usah pakai yang aneh-aneh teman-teman. Kita pakainya yang standar-standar saja ya. Tidak usah pakai yang tambahan inilah. Nanti justru cenderung malah bikin burung itu tambah mangap ya. Kalau cuacanya panas, biasanya seperti itu. Kadang itu kalau kita ketemu burung yang memang notabene sama seperti tadi, dia kerja dahsyat di awal, ketika di pertengahan dia ngetem. Dia tidak mau nuntasin sampai selesai ya. Dia pasti ada jeda terus ketika dia posisinya mangap ya. Dia tidak bisa maksimal teman-teman. Seperti itu ya. Jadi ini penting sekali kalau kita memang mengkondisikan burung di perlombaan. Kita harus tahu timingnya, waktu yang diberikan, jadwalnya juga ya. Kita harus melihat tiap sesi teman-teman. Jadi kita harus benar-benar tahu itu peran perawat memang penting sekali. Jadi tanggung jawab perawat itu memang jauh lebih besar ya. Soalnya dia harus memperkecil resiko-resiko apa yang akan terjadi seperti itu ya. Ketika di cuaca panas, ketika itu di cuaca dingin ataupun hujan, seperti itu teman-teman. Jadi benar-benar tahu ya, itu peran perawat teman-teman. Oke, itu tadi tambahan yang memang persiapan sebelum lomba. Kita bisa pakai minuman oksi ataupun Milagros dan sejenisnya, mungkin larutan juga bisa teman-teman. Kita bisa pakai semuanya. Kita hanya pakai itu. Dan penambahan kroto kita sedikit aja ketika cuacanya memang sangat benar-benar panas banget. Kita tidak perlu banyak-banyak. Nambahin jangkrik juga itu kita tidak perlu banyak. Satu pun itu udah terasa teman-teman aslinya ya. Kita nambahin satu di lokasi itu udah terasa banget buat cing burung. Apalagi kondisinya itu panas banget ya. Seperti itu. Kita harus tahu kondisi si burung. Nah, lingkungan kita juga kita harus kita harus tahu juga ya. Soalnya di setiap lokasi pasti berbeda-beda ya. Seperti itu. Oke, itu sedikit tip teman-teman. Jadi kita bisa pakai oksi atau Milagros. Kalau Milagros itu memang harganya sangat mahal. Kalau oksi atau dan sejenisnya itu kita bisa pakai sebelum hari H atau larutan, bisa lah ya. Kita bisa pakai di H-1-nya, H-2-nya kita bisa kita berikan. Terus mungkin sebelum seminggu kita naik atau dilombakan, kita bisa kasih juga di burung kita. Jadi persiapan kita itu benar-benar matang ya. Ketika kita memang mau datang berlomba, kita datang berkompetisi, benar-benar burung kita itu sudah kita siapin. Terkadang itu kita gini ya teman-teman ya, bingung ya. Ada bingungnya juga terkadang teman-teman, kalau kita pas nyampe lokasi ini mau tak kasih apa, mau tak ablak dulu atau gimana. Itu sekelas burung yang memang stabil pun itu terkadang perawat itu sudah mikir juga ya. Nah, ketika kita udah nyampe di lokasi itu perawat pasti mikir bagaimana nanti kerjanya burung kita itu menjadi maksimal dan juara dan tetap tanggung jawab seperti itu ya. Jadi itu yang memang saya ingin kasih tahu. Jadi kita tidak usah aneh-aneh nyolok nambahin sesuatu yang memang menyebabkan burung kita itu menjadi mangap atau malah kurang maksimal begitu ya teman-teman ya. Jadi kita usahakan kita tetap pakai settingan yang memang benar-benar standar saja, sesuai ukuran. Jadi apa yang sudah kita berikan di H-1, H-2, H-3 itu sebenarnya sudah cukup ya. Di hari H kita tinggal pakai set harian saja, seperti itu.
Dan kita tambahannya itu pakai minum saja, pakai air mineral saja teman-teman. Air mineral itu entah tadi seperti yang saya sebutkan, Oxy bisa, Milagros bisa, yang terjangkau lah, yang sesuai kantong teman-teman saja ya. Itu sama-sama bagus. Milagros juga bagus ketika kita memberikannya sebelum 1 minggu sebelum lomba, itu insya Allah bisa menjadi tenaga ya di hari H. Tuh bisa dipraktekkan nanti di rumah. Kenapa saya pengen ngomong seperti ini? Jadi biar teman-teman yang pemula itu tahu juga ya, tidak hanya yang sudah tingkatannya ke latpres, yang mungkin baru merambah ke latpresan, biar sama-sama tahu, kita sama-sama belajar. Kita tidak mau menggurui apa yang sudah saya ketahui, apa yang sudah saya alami. Kita coba sharekan ke teman-teman yang memang belum pernah mencoba sesuatu hal yang baru, mungkin dikasihkan di murainya seperti apa nanti kinerjanya ya. Tuh kita bisa praktekin buat murai kita yang memang benar-benar belum maksimal juga bisa. Kita terapi pakai air Milagros, terus kita pakai air O2 juga kita bisa pakai. Tuh ini sedikit tips sederhana tadi, kita mengupas tentang bagaimana biar murai batu kita itu ketika di cuaca panas tidak mangap ya, padahal sore hari itu kejam mainnya ya. Nah itu ya teman-teman ya, itu perlu diingat. Jadi settingan di hari H itu menentukan maksimalnya kerja burung kita ya. Jadi kalau kita ngasih nanti berlebihan, efeknya nanti seperti itu teman-teman. Jadi kerja di awal ketika dia punya gaya sujud ya, seperti tadi ya, macul buang lagu sujud gitu ya, terus tiba-tiba jeda mangap, nggak kuat karena cuaca memang ekstrim banget guys, di atas 32 derajat ya, hampir mendekati 33 kemarin itu kalau tidak salah ya. Itu di event kemarin memang pas hari puasa, bulan puasa ini masih bulan puasa, jadi kondisi cuaca memang sangat panas banget ya. Tuh, jadi kita di hari H tinggal nambahin tidak nambahin apa-apa ya. Jadi kita cukup pakai setelan harian saja. Kita tinggal nunggu sesi. Ketika butuh diablak burungnya kita ablak. Ketika butuhnya di krodong kita full krodong. Jadi kita tinggal nyesuaiin aja ya teman-teman ya. Kita tinggal nyesuaiin aja dengan pola rawatan harian kita teman-teman. Jadi biar burung kita itu selalu tampil maksimal ya, seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Apapun kondisi dan cuacanya, kita harus pintar-pintar membaca ya teman-teman, membaca situasi dan kondisi lingkungan yang kita sambangin ya. Nah, pokoknya intinya itu kita tidak perlu nambahin extra fooding banyak-banyak. Intinya di situ. Jadi kita tinggal pakai settingan harian, dirasa udah cukup, udah kita pakainya itu aja ya. Jadi kita tidak perlu nambahin yang aneh-aneh. Oke, mungkin itu teman-teman. Moga aja ini bermanfaat. Cukup sekian, kita sambil mancing, kita sambil nunggu buka puasa. Kita dapat strike 1, kita dapat lele teman-teman. Jadi iseng-iseng tadi mancing, terus kita sambil ngonten ya, sambil ngasih sedikit penjelasan tentang bagaimana kita mengkondisikan burung kita di lapangan. Jadi apapun yang sudah kita berikan di H-1, H-2, H-3 itu menentukan di hari H ya. Kita katakan lagi, jadi di hari H kita tidak perlu nambahin apa-apa, kita tinggal colokin sedikit aja. 1 itu efeknya sudah ngeri banget aslinya ya, kalau burung kita memang benar-benar faktornya tinggi banget. Jadi kita tidak perlu nambahin aneh-aneh. Oke, tuh nggak perlu panjang lebar, kita sedikit nanti kita bahas lagi tips yang lain. 2 hari kita tidak ngonten, hari ini kita ngonten.
kita bahas yang tadi. Kita nanti next nampilkan burung pastol yang agak nakal ya. Tuh. Oke, mungkin itu teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga selalu diberikan keberkahan di bulan Ramadan penuh berkah ini. Sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan urusannya. Sehat selalu dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.